terima kasih masih bersama Habari Rino. Ya, kita kembali ke Ibu Sri. Tadi sempat terputus Iya. karena break iklan. Kita melihat bahwasanya Aceh pernah dipimpin oleh pemimpin perempuan. Ya, mungkin dari saat itu saya merasakan banyak sekali hak-hak perempuan yang terpenuhi, dipedulikan seperti itu. Kemudian berganti periode. Nah, melihat hal tersebut sampai 2018 ini, Ibu melihat apakah ini sebuah kemajuan atau bagaimana, Ibu boleh share? Ya, ini kita harus kita harus kilas balik ke belakang nih. Boleh, ya, pada masa kalau misalnya kemarin itu pada kepemimpinan perempuan itu kan pada masa kerajaan Aceh ya, di mana para kita juga mengetahui sejarah-sejarah Aceh bahwa beberapa kali kesultanan itu dipimpin oleh sultanah kita yang perempuan ya. Nah, berganti sejarah itu juga pada saat pemerintah kerajaan Aceh dulu, kita lihat kalau sekarang diibaratkan dengan anggota DPR-nya, DPRA-nya kalau dulu ada istilahnya semacam lembaga gitulah, lembaga apa namanya ya. Nah, itu banyak sekali perempuan berhimpun di dalamnya, sampai 50 lebih dari sekitar 80 orang yang ada, kita itu perempuan di dalamnya lebih 50% ya. Nah, itu memang suatu kemajuan yang sangat luar biasa parlemen Aceh pada saat itu. Nah, ketika silih bergantinya periode kita udah merdeka, semangat ibu-ibu. Nah, sekarang kita lihat perempuan itu supaya bisa seperti apa, kita bisa mengakseskan diri menjadi paling kurang seperti saya katakan, nah menjadi apa itu kadus, menjadi apa kaur, menjadi itu hafid, menjadi kades paling apa. Nah, kalau nanti bisa di level yang paling tinggi, mungkin dari pengalaman level yang paling rendah, itu bisa kita terakses ke pengalaman yang paling tinggi. Nah, kita level yang paling tinggi kapan kita capai dan kita raih? Karena mengapa? Semakin hari semakin trauma ibu perempuan untuk bisa ikut dalam kancah arena seperti pemilu. Karena mengapa? Karena Allah belum mengikuti dan katakan bahwa pasti kita kalah. Nah, itu yang menjadi patokan. Nanti kita kalah. Karena jadi itu semakin hari semangat bukan maju, malah semakin mundur. Nah, saya selalu kalau di mana aja duduk, saya bilang kota 30 itu jangan ditanding kepada kota 70. Nah, jadi kalau 30 ya 30 itu untuk perempuan, disediakanlah untuk perempuan. Nah, berapapun suaranya, yang paling banyak suara dari perempuan itu, nah untuk perempuan itu. Nanti nggak dipilih lagi, Bu. Nah, nanti nggak dipilih lagi kalau di kampungnya, Bu. Gimana, Bu? Karena yang memilih juga masyarakat. Iya. Banyak kan yang milih ibu-ibu, malah milihnya laki-laki juga. Nah, itu ya, itulah ibu-ibu ini selalu banyak mendapat kadang-kadang kita bilang tekanan-tekanan, ya pemahaman yang ditanamkan, yang disugestikan terlalu besar oleh bapak-bapak, sehingga ibu-ibu ini pada walaupun tangguh, perempuan adalah tangguh, tetapi dalam kondisi juga lemah. Karena mengapa begitu disugesti hal-hal yang baik tajak but urino begini. Tapi akhirnya perempuan ini semangatnya jatuh. Sebenarnya pendidikan gender dalam keluarga itu sangat perlu ya, artinya memberikan pemahaman kepada keluarga bagaimana bentuk kesetaraan gender di dalam keluarga. Nah, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan itu, Bu, jadi kita sebelum terjun ke masyarakat kita memberikan pembelajaran kesetaraan gender di dalam keluarga. Artinya nanti yang bisa nyuci piringnya ini bukan perempuan, berarti peran di dalam rumah itu yang harus mulai dari situ. Tadi seperti Bu Rasida juga mengatakan ya, kuota 30%. Sebenarnya bukan hanya bunyinya 30% seharusnya kalau kita mau melakukan afirmasi ya, Bu ya. Tetapi seperti Bu Rasida katakan tadi 30% ya benar-benar 30%. Jangan lagi dilihat dari suara terbanyak perempuan. Berarti 30% memang khusus 30%, dipilihlah dari siapa yang terbanyak di antara perempuan itu suaranya. Bukan disandingkan dengan yang 70. Kalau dengan disandingkan dengan 70 saya pikir ini sama aja ya sistemnya yang harus saya melihat seperti ini sebenarnya. Perempuan itu seharusnya dilihat dari rumah tangga juga. Kadang perempuan kan tidak dipercaya, tapi kita melihat bahwa terlalu banyak pekerjaan perempuan itu yang bisa diselesaikan. Sebenarnya kan dari situ artinya memunculkan kepercayaan masyarakat. Ternyata perempuan itu lebih
tangguh untuk mengerjakan di rumah tangga kan pasti ada banyak persoalan dengan segelumit persoalan bisa diselesaikan perempuan. Nah, ketika perempuan dipercayakan untuk duduk, yakinlah bahwa perempuan juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan gitu. Pastinya yang terjadi di negara kan hampir sama seperti apa yang terjadi di rumah tangga ya. iya. Tapi sayangnya memang pekerjaan-pekerjaan domestik itu dianggap bukan pekerjaan ya. Padahal sebenarnya juga perempuan tangguh ya, Iya, tadi Bu sangat Erlita katakan. tangguh. Melahirkan 9 ataupun 10 anaknya mampu gitu, apalagi hanya mengerjakan tugas yang ada di rumah. Nah, di sesi terakhir saya ingin tahu nih Bu Erlita, sosok seperti apa yang dibutuhkan pemerintah Aceh dari sosok perempuan? Iya, yang pasti tentunya yang punya kapasitas, yang punya percaya diri dulu. Nah, ada banyak perempuan di Gampung yang dia punya kapasitas tapi tidak percaya diri, selalu mengatakan belum siap. Sebenarnya siap itu bisa dibarengi nanti. Yang penting mau dulu untuk maju, iya, mau untuk maju dan punya kapasitas. Kemudian dia ketika sudah duduk dia bisa menyuarakan kepentingan perempuan seperti itu. Kita juga tidak mau ketika kita memilih perempuan nanti waktu duduk juga tidak bisa tenggelam suaranya, kemudian dengan banyaknya anggota parlemen yang laki-laki mau menyuarakan soal kepentingan perempuan tapi tidak berani, itu juga kita tidak berharap seperti itu. Nah, ketika duduk pastinya dia punya kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi perempuan, itu yang kita harapkan. Artinya wanita juga harus punya skill ya Ibu ya? Iya. Oke, mungkin ada tambahan sedikit dari Ibu Rasida atau Ibu Sri? Iya. Sebenarnya kepemimpinan yang kita harapkan terutama kalau yang dari parlemen tadi ya, di samping tadi sudah dikatakan Bu Erlita, dia punya kemampuan ya, punya juga perspektif perempuannya juga punya keberanian ya. Penting juga satu lagi beriman dan bertakwa kepada Allah, itu yang ini ya, karena memang semuanya dilandasi pada keyakinan dan kepercayaan kita ya. Bu Rasida, pesan terhadap perempuan Aceh, ibu-ibu deh, ibu-ibu Gampung. Ya, mungkin ibu-ibu bukan hanya di kampung saya, seluruh kampung, dan kemudian alhamdulillah untuk 90 desa di kota Banda Aceh ini mungkin kita selalu sering duduk, sering bergaul, sering di mana-mana rapat kita bertemu. Mudah-mudahan ke depan dalam hal mengakseskan diri masalah politik janganlah menjadi mundur tetapi terus-menerus menjadi maju. Maju terus pantang mundur. Nah, itulah pesan saya terhadap ibu-ibu yang ada di kota Banda Aceh. Mungkin seperti saya katakan mungkin ke depan menjadi kembali wali kota, menjadi kembali gubernur dan sebagainya. Amin. Nah, Amin. mungkin itulah harapan saya. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Andasri Hardina. Sukses terus ya Ibu ya, mudah-mudahan posisi kabit kualitas hidupnya awet sampai periode berikutnya. Ibu Rasya juga terima kasih banyak, mudah-mudahan di kampung-kampung bisa menjadi contoh ya, contoh yang baik untuk kampung-kampung yang lainnya. Dan untuk Ibu Erlita, semangat dan sukses terus untuk Flower yang mau ataupun yang mampu penyuluhan, yang memberikan penyuluhan informasi terhadap ibu-ibu ataupun tokoh-tokoh yang ada di kampung. Dan pemirsa, terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang diberikan informasi di sore hari ini bisa bermanfaat baik untuk kita semua. Dan saya juga mengucapkan sekali lagi selamat hari perempuan ya, Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2018, tapi sepanjang bulan Maret ini selalu diperingati ya. Artinya kita memberikan ruang khusus untuk para perempuan untuk maju dan move on dari keterpurukan yang ada ya. Dan saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.